Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira Abdi Rizky, perwakilan dari kelompok 1 sebagai moderator akan membawakan susunan acara presentasi kelompok 1, yaitu mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Langsung saja, yuk tonton videonya. Baik, yang pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode pertama adalah masa Abbasiyah 1, yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wathik tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode kedua adalah masa Abbasiyah 2, yaitu mulainya Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. Periode ketiga adalah masa Abbasiyah 3, yaitu berdirinya Daulah Buwaihiyah pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode keempat adalah masa Abbasiyah 4, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Terus sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran oleh Bani Hashim atau Alawiyun setelah wafatnya Rasulullah. Mereka dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan dari Rasulullah. Pemerintah dinasti Abbasiyah dinisbatkan oleh Al-Abbas, yaitu paman Rasulullah. Dan sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abu Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah yang pertama. Kekuasaan pemerintahan ini berlangsung dengan rentan waktu yang cukup lama, yaitu 5 abad dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan antara satu dengan yang lainnya, yang memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah dengan cara propaganda di setiap daerah-daerah tertentu. 3 tempat pusat kegiatan itu ialah di Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Humaimah merupakan tempat yang tentram. Bermukim di kota itu keluarga Bani Hashim, baik pendukung dari Ali maupun pendukung dari Abbas. Sementara Kufah adalah wilayah yang penduduknya menganut aliran Syiah atau pengikut dari Ali bin Abi Thalib yang selalu bergolak atau ditindas oleh Bani Umayyah. Yang terakhir adalah Khurasan. Khurasan memiliki warga yang pemberani, kuat fisik, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh nafsu dan tidak mudah bingung terhadap kepercayaan yang menyimpang. Di sanalah diharapkan dakwah kaum Abbasiyah mendapat dukungan. Dinasti Abbasiyah terjadi propaganda. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia. Akan tetapi, Imam Ibrahim, pemimpin Abbasiyah yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbasiyah, gerakannya diketahui oleh Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Ibrahim akhirnya ditangkap oleh pasukan Bani Umayyah dan dipenjarakan di Haran sebelum akhirnya dieksekusi. Ia mewasiatkan kepada adiknya Abul Abbas untuk menggantikan kedudukannya ketika tahu bahwa ia akan terbunuh, dan memerintahkan untuk pindah ke Kufah. Sedangkan pemimpin propaganda dibebankan oleh Abu Salamah
Lalu segeralah Abu Abbas pindah dari Humaimah ke Kufah, diiringi oleh para pembesar Abbasiyah yang lain seperti Abu Ja'far, Isa bin Musa, dan Abdullah bin Ali. Setelah dilakukannya propaganda pada wilayah tersebut yang ketidakadilan dinasti Umayyah, maka kini Khalifah Bani Umayyah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad dibunuh oleh Salih bin Ali di Futsar, Mesir. Dengan demikian tumbanglah Umayyah dan berdirilah dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertamanya yaitu Abu Abbas As-Saffah dengan pusat kekuasaan awalnya di Kufah. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai bab tentang masa kejayaan peradaban dinasti Abbasiyah. Pada Islam berkembang pesat pada saat dinasti Abbasiyah, di mana zaman tersebut merupakan masa kejayaan umat Islam. Pada masa itu banyak lahir ulama-ulama dan para pemikir ekonomi Islam yang menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Dinasti Abbasiyah mencapai masa kejayaan tepatnya pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Beliau lahir pada tahun 766 di Rai. Ia dibesarkan dengan pendidikan agama maupun pemerintahan di istana. Inilah salah satu faktor yang menjadikan Harun ar-Rasyid kuat, fasih berbicara, cerdas, berjiwa sosial yang tinggi dan toleransi. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah. Beliau memerintahkan antara tahun 786 hingga 803 Masehi. Saat menjadi pemimpin dinasti Abbasiyah, usianya baru menginjak 25 tahun. Walaupun usianya masih sangat muda, Harun ar-Rasyid mampu memimpin pertempuran melawan orang Romawi. Harun ar-Rasyid dikenal sangat mengedepankan ilmu pengetahuan. Tidak heran pada masa kepemimpinannya banyak cendekiawan datang ke kota Baghdad membawa ide-ide serta pemikiran yang menghasilkan banyak karya. Ia juga membayar para ulama-ulama untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa asing ke bahasa Arab. Kemudian Harun ar-Rasyid mendirikan institusi pengajian ekonomi Islam pertama di dunia, yakni Baitul Hikmah yang terletak di kota Baghdad. Baitul Hikmah kemudian berfungsi sebagai pusat pengkajian, penerjemah, perpustakaan, dan sumber-sumber penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan Khalifah Al-Mansur yang berkuasa selama 754 hingga 775 Masehi. Kemudian pada mulanya ibu kota khilafah adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah. Namun untuk memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri, itu Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota Baghdad. Kemudian ketika ar-Rasyid berkuasa, banyak sekali peradaban-peradaban negara Islam di kota Baghdad mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di antaranya yang pertama, negara dalam keadaan makmur. Jadi dulu itu pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, negaranya itu makmur, berlimpah ruah. Dan yang kedua, kekayaan melimpah. Ya tadi, jadi negaranya itu kaya. Kemudian yang ketiga, keamanannya terjamin. Jadi negaranya itu aman terkendali. Yang keempat, perluasannya mulai dari Afrika hingga India. Kemudian yang kelima, banyaknya para ilmuwan dan cendekiawan pada masa Harun ar-Rasyid. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narina Pratiwi akan menjelaskan
materi selanjutnya, yaitu masa kejayaan dinasti Abbasiyah, tepatnya di ilmu pengetahuan. Saya akan membahas dua aspek di sini. Yang pertama adalah bidang agama dan yang kedua adalah bidang umum. Yang pertama adalah bidang agama. Dinasti Abbasiyah dengan pusatnya di Baghdad sangat maju sebagai pusat kota peradaban dan pusat kota ilmu pengetahuan. Ada beberapa kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain yang pertama adalah bidang agama dan yang kedua adalah bidang umum. Pada bidang agama, kemajuan di bidang agama terdapat dalam beberapa bidang ilmu, yaitu ilmu bahasa, ilmu kalam, fikih, tafsir, dan ilmu hadis. Ilmu bahasa yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah adalah ilmu nahwu, shoroh, ilmu bayan, ilmu badi, dan arub. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa ilmu pengetahuan di samping sebagai alat komunikasi antar bangsa. Di antara para ahli ilmu bahasa adalah Imam Sibawayh, Al-Qiyasi, dan Abu Zakaria Al-Faro. Selanjutnya pada ilmu kalam, kajian para ilmu kalam atau teologi adalah mengkaji dosa pahala, surga neraka, serta perdebatan mengenai ketuhanan atau tauhid, menghasilkan suatu ilmu yaitu kalam atau teologi. Di antara tokoh ilmu kalam adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Keduanya berasal dari tokoh Asy'ariyah. Kemudian Wasil bin Adha Abu Huzail Al-Alaf yang merupakan tokoh dari Mu'tazilah. Lalu yang terakhir ada Al-Jubai. Selanjutnya kita beralih ke fikih. Pada masa dinasti Abbasiyah lahir para tokoh bidang fikih dan pendiri mazhab, antara lain Imam Abu Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Hambali. Lalu pada ilmu tafsir, perkembangan ilmu tafsir pada masa pemerintahan Abbasiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di antara para ahli tafsir pada dinasti Abbasiyah adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Abu Muslim Muhammad bin Bahas Isfahami. Yang terakhir pada ilmu hadis. Di antara para ahli hadis pada masa dinasti Abbasiyah adalah yang pertama itu ada Imam Bukhari. Karyanya merupakan Sahih Al-Bukhari. Lalu Imam Muslim, karyanya Sahih Muslim. Ibnu Majah, karyanya Sunan Ibnu Majah. Abu Daud, karyanya Sunan Abu Daud. Imam An-Nasai, karyanya Sunnah An-Nasai. Yang terakhir adalah Imam Baihaqi. Bukan hanya pada bidang agama, kemajuan juga terjadi dalam ilmu umum. Antara lain berkembang berbagai kajian dalam bidang astronomi, geografi, filsafat, farmasi, kedokteran, sastra, sejarah, serta ilmu pengetahuan matematika. Pada ilmu astronomi, kaum muslimin mengkaji dan menganalisis berbagai aliran ilmu astronomi dari berbagai bangsa seperti bangsa Yunani, India, Persia, Kaldan, dan ilmu falak al-jahiliyah. Dalam bidang geografi, umat Islam sangat maju karena jejak semula bangsa Arab merupakan bangsa pedagang yang biasa menempuh jarak untuk berniaga. Di antara wilayah pengembaraan umat Islam adalah umat Islam mengembara ke Cina dan Indonesia pada masa-masa awal kemunculan Islam. Selanjutnya filsafat. Kajian filsafat di kalangan umat Islam mencapai puncaknya pada masa Daulah Abbasiyah, di antaranya dengan menerjemahkan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Kemudian farmasi. Di antara ahli farmasi pada masa dinasti Abbasiyah adalah Ibnu Battah. Karyanya yang terkenal adalah Al-Mughni, berisi tentang obat-obatan, Jami Al-Mufradat Al-Adawiyah, berisi tentang obat-obatan dan makanan bergizi. Pada ilmu kedokteran sangat berkembang pesat pada masa Daulah Abbasiyah. Rumah-rumah sakit besar dan sekolah kedokteran banyak didirikan. Dalam bidang sastra, Baghdad merupakan kota pusat seniman dan sastrawan. Tokoh sastrawannya antara lain Abu Nawas dan juga An-Nasyai. Abu Nawas merupakan salah seorang penyair terkenal dengan karya cerita humornya, sedangkan An-Nasyai penulis buku Alfu Lailah wa Lailah atau biasa disebut dengan The Arabian Night, yaitu buku sastra 1001 malam yang diterjemahkan dalam hampir seluruh bahasa dunia. Pada ilmu sejarah banyak muncul tokoh-tokoh sejarah, antara lain Ahmad bin Al-Yaqubi, Ibnu Ishaq, Abdullah bin Muslim Al-Qurtubah, Ibnu Hisham, At-Tabari, Al-Makrizi, dan Al-Baladzuri. Dan terakhir pada ilmu pengetahuan matematika. Terjemahan dari buku-buku asing ke dalam bahasa Arab menghasilkan karya dalam bidang matematika. Di antara ahli matematik Islam yang terkenal adalah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah pengarang kitab Al-Jabar wal Muqabalah atau biasa disebut dengan ilmu hitung. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kita yaitu saudara Farhan Maulana.
wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kemunduran daripada dinasti Abbasiyah. Sebagaimana dinasti-dinasti sebelumnya dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin ataupun dinasti Umayyah mengalami kemunduran dengan faktor yang berbeda. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kemunduran daripada dinasti Abbasiyah. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya dinasti Abbasiyah menitik beratkan peradaban Islam kepada gaya bangunan atau corak Islam di dalam kota, yakni kota Baghdad. Dan untuk perluasan wilayah, ekspansi atau futuhat dalam masa dinasti Abbasiyah kurang begitu dititik beratkan sebagaimana dinasti atau para Khulafaur Rasyidin dulu, sehingga banyak sekali rasa kekesalan atau rasa kekecewaan yang terjadi di wilayah-wilayah di luar jangkauan yang dapat dicapai oleh dinasti Abbasiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dulu komunikasi antar wilayah pun masih sulit untuk dilakukan, karena dinasti Abbasiyah selagi pemerintahan kekuasaan hanya menitik beratkan kepada di kota Baghdad, sedangkan yang di provinsi atau kota lain yang dipimpin oleh amir atau gubernur jarang melakukan komunikasi, dan mereka hanya diwajibkan membayar peti atau pajak kepada dinasti Abbasiyah, sehingga mereka menyangka bahwasanya dinasti Abbasiyah kurang peduli dan tidak diperhatikan oleh dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu, mereka yang di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah akan tetapi jarang melakukan komunikasi antar pusat dengan daerah, mereka memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah. Sebagaimana yang terjadi di Persia, dinasti Tahiriyah, Safariyah, Buwaiyah yang berasal dari Kurdi, yakni Al-Barzukani, Abu Ali Dulaifiyah. Dalam kalangan Mesir, yakni dinasti Fatimiyah, Tuluniyah. Kemudian yang di luar itu semua yang berada di bawah naungan dinasti Abbasiyah akan tetapi memisahkan diri, yakni Alawiyah, Aulabiyah, Saljuk, Iskandariya, Samaniyah, Sajjah, Idris. Mereka semua keluar daripada dinasti Abbasiyah karena dinasti Abbasiyah hanya menitik beratkan kepada kota Baghdad yang berada di Damaskus. Adapun perluasan wilayah atau ekspansi dalam dinasti Abbasiyah merasa masih tidak bisa atau masih kurang, karena mereka menitik beratkan peradaban, segala ilmu pengetahuan, ilmu bangunan di dalam kota Baghdad. Nah, seiring berjalannya tahun, seiring berjalannya bulan, mereka memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah dan mendirikan atau mengklaimkan negara baru atau wilayah baru Islam di luar kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dan ini adalah faktor pertama untuk kemunduran dinasti Abbasiyah yang tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan antar satu negara. Dan kemudian kemunduran dinasti Abbasiyah dipicu oleh fisik atau oleh peperangan yang terjadi, yakni peperangan salib, di mana orang kafir Nasrani menyerang pemerintahan dinasti Abbasiyah, dan itu pun mereka menyerang di Timur Tengah, bukan Timur Tengah menyerang ke Eropa, tapi Eropa menyerang ke Timur Tengah, sehingga dampak yang terjadi terasa di Timur Tengah dan hancurnya peradaban Islam juga di Timur Tengah. Dan hal ini orang kafir mengalami kekalahan telak dan kadang memiliki kemenangan, sehingga dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran, kemerosotan sedikit demi sedikit seiring mundurnya provinsi-provinsi yang keluar dari dinasti Abbasiyah. Kemudian faktor yang kedua yakni diserangnya kaum laknatullah Hulagukan. Hulagukan menyerang dinasti Abbasiyah karena mereka iri dan dengki oleh peradaban Islam yang terjadi di dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu Hulagukan menyerang dan menghancur leburkan dinasti Abbasiyah lebih dari tentara kafir pasukan salib, sehingga dinasti Abbasiyah tidak bisa menang dalam peperangan tersebut, sehingga hancurlah dinasti Abbasiyah di tangan Hulagukan dari Muak. Dan sebelum peperangan besar terjadi, dinasti Abbasiyah mengalami persaingan antar bangsa Arab sendiri dalam konflik pemerintahan. Sebagaimana bangsa Arab berseteru kepada bangsa Persia pun berseteru kepada bangsa Turki. 3 suku besar di Arab mengalami persatuan untuk merebutkan jabatan kekuasaan. Dan yang keempat yakni konflik agama yang terjadi di dinasti Abbasiyah. Munculnya aliran Mu'tazilah, munculnya aliran Syiah, dan aliran Ahli Sunnah memicu ketegangan antara rakyat untuk bersatu di bawah naungan dinasti Abbasiyah, sehingga dalam rakyat pun mengalami benturan, dalam suku pun mengalami benturan, dalam tentara kafir Nasrani mengalami benturan, dan tentara laknatullah Hulagukan mengalami benturan, dan provinsi-provinsi di luar dinasti Abbasiyah, di luar kota Baghdad juga mengalami benturan, sehingga kemunduran dinasti Abbasiyah dipicu oleh banyak faktor, salah satunya yakni peperangan dan konflik internal dan eksternal yang terjadi. Bahkan setelah dihancurkan oleh Hulagukan, khalifah terakhir Al-Mu'tasim Billah dibunuh tewas bersama keluarga. Baitul Mal yang dibanggakan oleh dinasti Abbasiyah dihancurkan, dan buku-buku peradaban Islam, baik itu agama atau umum, dilenyapkan, dibakar, bahkan sampai dibuang dalam lautan, sehingga lautan itu dikenal dengan lautan hitam saking banyaknya tinta.
itu juga hancurnya dinasti Abbasiyah. Sebelum hal itu terjadi, para khalifah sudah merasa akan mengalami kehancuran. Para khalifah al-mu'tamin billah dan khalifah terdahulu menyerahkan jabatan kekhalifahan atau jabatan kekhilafaan kepada khilafah Turki Utsmani atau dinasti Turki Utsmani yang berada di Turki. Dan setelah hancurnya dinasti Abbasiyah, kemudian didirikanlah atau adanya dinasti Utsmaniyah yang berada di Turki. Ya, sebagaimana yang terjadi Islam kita, yakni Islam rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad tidak dapat menyiarkan Islam rahmatan lil alamin di Mekah Mukarramah. Kenapa? Karena di masa Mekah Mukarramah Nabi Muhammad dilecehkan, bahkan sampai dibunuh. Bagaimana Nabi Muhammad akan menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, baik itu Islam, Nasrani, Yahudi, ataupun seluruh isi semesta, bagaimana? Sedangkan dakwah Islam pun di Mekah mengalami tekanan yang sangat luar biasa, yang bisa jadi Nabi Muhammad bahkan sampai dibunuh. Oleh karena itu Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, membangun suatu peradaban yang kita kenal, yakni Daulah Madinah, yakni negara pertama umat Islam di Madinah. Sehingga karena Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan memegang kekuasaan di Madinah, barulah Islam rahmatan lil alamin dapat tersebar di seluruh penjuru karena dakwah Islam bebas. Setelah Nabi Muhammad wafat, daulah atau negara Islam pertama kali di Madinah dilanjutkan oleh estafet Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah mengalami masa kemunduran, digantilah Khilafah Umayyah. Berbeda ulama, berbeda artian. Ada yang mengatakan daulah, ada juga yang berpendapat sultaniyah, dan yang ketiga ada yang berpendapat al-khilafah. Semuanya ini sama, berartian satu negara atau satu pemimpinan. Umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah. Nah, kemudian setelah Khilafah Umayyah mengalami kemunduran, digantikan oleh Khilafah Abbasiyah. Setelah masa Khilafah Abbasiyah hancur, digantikanlah oleh Khilafah Utsmaniyah. Dan dalam Khilafah Utsmaniyah ini khilafah modern atau khilafah masa kini. Karena Turki sendiri, Utsmaniyah berada di Turki, dan di mana-mana di daerah tersebut mengalami di samping Timur Tengah dan di samping Eropa. Oleh karena itu, budaya yang dianut oleh Khilafah Utsmaniyah adalah khilafah yang bercorak modern. Dan karena dikhianati oleh Mustafa Kemal Atatürk, di mana seorang itu adalah benci terhadap sistem pemerintahan Islam, tidak setuju oleh syariat Islam, maka kata-kata khilafah Utsmaniyah dihapus, digantikan oleh Republik Turki, oleh Mustafa Kemal Atatürk laknatullah. Dan sebagaimana masa Nabi akan diprediksi oleh hadis Nabi, takunu khilafatan ala manhajin nubuwah, akan terjadinya negara Islam atas metode Nabi. Yang dimaksud Nabi itu mana? Yaitu negara Islam yang mana besok, entah besok atau saya juga nggak tahu, akan didirikan suatu negara atau negara Islam yang dipimpin oleh Khalifatullah Al-Mahdi atau Imam Mahdi, yang mana negara Islam besok akan berperang kepada Dajjal laknatullah alaih bersama negara-negara yang mengikutinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.